sangat menarik sekali, yaitu adalah menggali makna Dhammapada berkenaan dengan motivasi dan percaya diri bagi mahasiswa. Sebelumnya sudah disampaikan di dalam pendahuluan tadi bahwa percaya diri dan motivasi ini menjadi sangat penting dan dibutuhkan oleh setiap mahasiswa. Namun sayangnya kadang-kadang sebagai mahasiswa semakin hari kita semakin tidak percaya diri, kemudian kehilangan motivasi semangat dalam belajar maupun dalam melakukan aktivitas sebagai mahasiswa. Kadang-kadang juga dalam dunia kerja juga kepercayaan diri dan motivasi ini sangat dibutuhkan sekali. Makanya topik kita pada malam hari ini sangatlah berguna sekali bagi kalian sebagai mahasiswa yang juga nanti akan menjadi para pekerja. Terutama topik yang kita bahas yaitu percaya diri dan juga motivasi ini akan kita bahas bersama-sama dengan mengambil rujukan atau referensi Dhammapada sebagai kajian dari pembahasan atau diskusi pada malam hari ini. Kepercayaan diri ini sangatlah penting untuk dimiliki. Kenapa demikian? Karena memang kalau kita tidak punya kepercayaan diri, seringkali yang terjadi adalah kita merasa minder. Sehingga menganggap diri kita itu tidak punya nilai dan tidak berharga. Nah, dalam dunia kerja, orang yang tidak punya percaya diri ini akan mudah sekali merasa minder sehingga apa yang dilakukan menjadi tidak maksimal. Demikian juga sebagai mahasiswa seringkali juga kita menjumpai kalau orang itu tidak punya percaya diri, kalau mahasiswa tidak yakin dengan dirinya sebagai mahasiswa dan juga dia tidak punya kepercayaan diri, maka yang ada sebagai mahasiswa seringkali hanyalah mengeluh, kemudian merasa minder, merasa tidak mampu dan lain sebagainya. Makanya memiliki kepercayaan diri serta motivasi ini sangatlah penting sebagai mahasiswa dan juga sebagai orang yang nanti akan berkecimpung dalam dunia kerja. Nah, pada malam hari ini kita akan membahasnya dengan rujukan Dhammapada. Dhammapada itu berisi kumpulan kata-kata bijak dari Sang Buddha yang sesungguhnya itu diambil dari berbagai sumber, kemudian dikumpulkan menjadi satu buku yang disebut sebagai Dhammapada. Nah, Dhammapada ini sangat menarik sekali dan juga terkenal di mana-mana. Kadang-kadang orang itu taunya kitab suci agama Buddha apa? Kalau enggak Parita, ya Dhammapada. Apalagi ketika Tipitaka belum sampai ke Indonesia, kebanyakan umat Buddha kalau ditanya apa kitab suci agama Buddha, ya kadang mereka bisa menjawab Tipitaka. Tapi seperti apa bukunya? Kadang-kadang mereka tidak bisa menjelaskan. Karena yang ada biasanya Dhammapada. Nah, Dhammapada ini mewakili dari Tipitaka. Dan ini sangat menarik sekali untuk kita kaji, untuk menemukan solusi bijak agar mampu meningkatkan motivasi dan percaya diri kita. Nah, kalau kita lihat buku Dhammapada yang ada di Indonesia sudah beraneka ragam dan juga diterjemahkan oleh beberapa orang dan juga berbagai yayasan. Termasuk di dalam bahasa Inggris maupun bahasa-bahasa yang lainnya ini sudah diterjemahkan ke dalam berbagai macam bahasa. Meskipun pada awalnya buku Dhammapada notabene adalah buku atau kitab suci Tipitaka mazhab Theravada, yang mana di mazhab yang lain itu juga mengambil dari buku Tipitaka yang Pali ini. Jadi kalau para bapak, para mahasiswa mungkin mempelajari tentang sejarah literatur, kadang-kadang Anda akan menjumpai bahwa di mazhab yang lain, meskipun mereka memiliki kitab suci dalam bahasa Sanskerta, tapi mereka tidak punya buku Dhammapada tersendiri, melainkan ada beberapa yang mereka itu mengambil atau mengadopsi dari Dhammapada Pali dalam Theravada atau Tipitaka Pali itu. Tapi ini sangat terkenal sekali karena memang buku Dhammapada ini juga penting, apalagi di Sri Lanka itu, untuk menjadi seorang biku sebelum ditabis atau diupasapada, biasanya kalau dulu harus menghafal Dhammapada. Kemudian sebelum ditabis itu akan
diberi pertanyaan-pertanyaan. Jadi banyak sekali buku-buku terjemahan berkenaan dengan Dhammapada. Nah, sekarang kita lihat dulu kajian kita. Sebelum kita membahas tentang motivasi dan kepercayaan diri, kita harus tahu dulu kitab Dhammapada itu dari mana dan ada di mana letaknya. Nah, kitab Dhammapada itu merupakan salah satu bagian dari Tipitaka. Nah, kalau kita lihat Tipitaka kan ada Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka, dan Abhidhamma Pitaka. Kemudian di Sutta Pitaka masih ada klasifikasinya lagi, yaitu Digha Nikaya, Majjhima Nikaya, Samyutta Nikaya, Anguttara Nikaya, dan Khuddaka Nikaya. Nah, di Khuddaka Nikaya ini terdapat banyak buku. Ada 15 buku menurut versi Sri Lanka. Ada tambahan lain menurut versi Myanmar. Nah, Dhammapada ini merupakan buku kedua dari Khuddaka Nikaya. Makanya kalau nanti para mahasiswa mencari tentang di mana letak Dhammapada dalam Tipitaka, letaknya adalah di dalam Khuddaka Nikaya. Begitu. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, saya ingin menjelaskan mengenai Dhammapada. Apa sih yang disebut sebagai Dhammapada itu? Dhammapada itu berasal dari dua kata, yaitu adalah Dhamma dan Pada. Dhamma artinya adalah jalan Buddha, kebenaran, dan Pada adalah jalan atau kata-kata. Nah, biasanya orang menerjemahkan sebagai jalan kebenaran atau kata-kata bijak Sang Buddha atau kebijaksanaan Sang Buddha dan lain sebagainya. Banyak sekali versi terjemahan yang mereka gunakan. Nah, menariknya buku ini berisi 423 syair yang dibagi menjadi 26 bagian berdasarkan pengelompokannya. Jadi ada pengelompokan kasus-kasusnya dikelompokkan supaya memiliki korelasi satu sama lain. Kamu udah mandi belum, Mbak? Nah, Kapan? kemudian syair Dhammapada ini juga sebenarnya bisa kita temukan di kitab suci yang lain, di kanon. Kanon itu adalah bahasa lainnya Tipitaka. Nah, di berbagai sutta kita juga bisa melihat antara syair Dhammapada dan juga yang ada di sutta-sutta. Biasanya Dhammapada ini diambil dari sutta-sutta. Karena memang Dhammapada ini sesungguhnya adalah kompilasi belakangan. Kalau kita lihat secara sejarahnya ya, kompilasi belakangan artinya bukan disampaikan secara langsung oleh Sang Buddha, melainkan dikutip kemudian dikelompokkan begitu. Jadi Sang Buddha tidak pernah membuat kitab Dhammapada. Yang membuat kitab Dhammapada siapa? Ya adalah para Thera dengan mengkompilasi ajaran-ajaran Sang Buddha. Nah, Dhammapada ini berisi syair-syair saja. Syair-syair yang disusun dengan sangat menarik sekali, yaitu syair-syair Sang Buddha. Perkataan Sang Buddha yang kemudian latar belakangnya, penjelasannya itu diuraikan di dalam kitab ulasan atau yang dikenal dengan sebutan Dhammapada kata-kata. Nah, itulah mengenai sumber yang kita bahas pada malam hari ini, mengenai Dhammapada, yang saya rasa tentu saja kalian sebagai para mahasiswa tentu sudah pernah mempelajarinya, hanya saja tadi sebagai tambahan saja, supaya lebih jelas arahnya kemana diskusi kita pada malam hari ini. Topiknya adalah mengenai motivasi dan percaya diri. Apa sih yang disebut sebagai motivasi? Nah, istilah motivasi ini berasal dari bahasa Latin, yaitu movere, yang artinya adalah gerak atau dorongan untuk bergerak. Kemudian dalam bahasa Inggris, motif, yang artinya daya gerak. Yang dalam bahasa Indonesia, asal kata motivasi adalah motif, artinya daya upaya yang mendorong seseorang melakukan sesuatu. Jadi motivasi artinya adalah sesuatu yang menggerakkan. Itu bisa juga dengan kata-kata, bisa juga dengan orang. Kalau orangnya, orang yang memberi motivasi disebut motivator. Kata-katanya disebut sebagai motivasi. Nah, seseorang itu bisa menggerakkan dengan berbagai macam cara. Bisa dengan mengajaknya, bisa dengan memberikan pandangan-pandangan untuk melakukan ini dan lain sebagainya. Nah, biasanya dalam kajian agama, apa yang dilakukan oleh para pemuka agama, pendiri agama, mereka juga memberikan motivasi. Bukan hanya sekadar kata-kata, tetapi juga melalui tindakan, melalui ajakan. Kemudian apa yang disebut sebagai kepercayaan diri atau percaya diri? Kepercayaan diri ini adalah suatu sikap atau keyakinan atas kemampuan diri sendiri. Sehingga dalam melakukan tindakan tidak terlalu sering merasa cemas, tetapi selalu yakin dan memiliki tanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang dilakukan. Nah, orang yang memiliki kepercayaan diri ini, biasanya ia bisa
tampil dengan maksimal. Karena ia merasa dirinya berharga, dirinya punya kemampuan, dan tidak merasa cemas dan minder. Orang yang tidak punya kepercayaan diri ini disebut sebagai, biasanya dalam bahasa gaulnya disebut insecure, atau orang yang tidak aman. Tidak aman dalam arti adalah dia merasa kurang lengkap, kurang maksimal kemampuannya, penampilannya, dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai umat Buddha, sebagai mahasiswa juga harus memiliki motivasi dan juga kepercayaan diri supaya kita bisa melakukan dengan maksimal apa yang mesti dilakukan. Sebagai mahasiswa tentu kita harus belajar. Nah, bagaimana seseorang itu bisa mempelajari dengan baik, bisa mempertahankan semangat belajarnya supaya bisa maksimal? Orang tersebut harus punya motivasi. Orang tersebut juga harus punya kepercayaan diri. Apalagi sebagai mahasiswa. Mahasiswa katanya kan maha itu atau besar. Siswa ya siswa, pelajar. Jadi mahasiswa artinya orang terpelajar. Orang terpelajar harus punya keyakinan, harus percaya diri. Karena mahasiswa ini menjadi generasi depan. Salah satu orang-orang yang bisa merubah perubahan menjadi yang lebih baik. Maka harus punya motivasi dan juga kepercayaan diri. Nah, sebab-sebab orang hilang motivasi dan percaya diri dan juga cara mengatasinya bagaimana kalau kita lihat berdasarkan dengan ajaran Buddha. Nah, kebanyakan yang pertama adalah orang tersebut bisa hilang motivasi dan percaya diri. Biasanya yang pertama adalah merasa tidak ada progres yang cepat. Kadang-kadang orang itu malas, menjadi tidak termotivasi lagi untuk belajar. Apalagi sebagai mahasiswa yang kadang-kadang masih semester-semester awal, yang tadinya nggak pernah dapat tugas, kemudian dapat tugas dari dosen yang begitu banyak, kemudian harus tampil ini, tampil itu, kemudian harus banyak menyampaikan presentasi. Tentu sebagian orang menjadi minder, tidak percaya diri. Kemudian merasa tidak ada progres yang cepat, sudah berusaha tapi juga tidak maksimal, sudah belajar tapi juga ternyata sulit. Nah, orang yang punya ini merasa tidak ada progres yang cepat, kadang-kadang ia menjadi kehilangan motivasi. Motivasinya menurun dan akhirnya menjadi malas-malasan, menjadi tidak percaya diri, isinya hanya mengeluh, isinya rasa cemas, pokoknya hal yang tidak baik. Solusinya bagaimana? Hargai setiap progres dan prosesnya. Kita itu belajar, kehidupan ini belajar, bahkan tidak hanya di kampus saja. Di kehidupan kita sehari-hari saja di rumah juga ada proses belajar. Maka kalau ada kekurangan ya kita perbaiki. Kalau masih banyak yang susah, artinya kita butuh banyak lagi pelajaran. Artinya kita butuh banyak belajar. Tapi jangan menyalahkan diri sendiri. Hargai setiap progres dan prosesnya. Karena apapun yang telah kita lakukan, yang telah kita upayakan, itu pasti akan memiliki hasilnya, memiliki dampak bagi kehidupan kita. Hidup kita itu ibarat investasi. Jadi apa yang kita lakukan saat ini, yang kita biasakan, itu menjadi investasi kita masa yang akan datang. Kalau saat ini kita sebagai mahasiswa misalnya kita kehilangan motivasi untuk membaca, tidak mau membaca, tidak mau belajar, maka masa depan kita juga akan menjadi susah. Maka jangan meremehkan progres, hargai setiap progresnya. Nah, dalam Dhammapada dikatakan mawamanye tepunyasa namantang agamisati udah bindu nipate na udah kumbo pipurati diro purati punyasa tokang biacinang. Jangan meremehkan kebajikan walaupun kecil dengan berkata, perbuatan bajik tidak akan membawa akibat. Bagaikan sebuah tempayan akan terisi penuh oleh air yang dijatuhkan setetes demi tetes. Demikian pula orang yang bijaksana sedikit demi sedikit memenuhi dirinya dengan kebijaksanaan. Nah, dalam konteks sebagai mahasiswa, jangan meremehkan pelajaran pengetahuan yang Anda dapat. Sekalipun kadang-kadang dosen tidak memberikan semuanya, tidak sesuai dengan harapan. Tapi sedikit saja kalau dikembangkan nanti akan menghasilkan daya upaya yang sangat luar biasa sekali. Maka hargai setiap progres dan prosesnya. Maka kalian akan menjadi maju, menjadi berkembang. Kalau kita bisa menghargai ini, kita bisa menjadi semakin maju. Nah, kalau kita kaitkan dengan
syair Pali yang lain di dalam kitab Lokaniti, bukan di Dhammapada, ini sebagai tambahan saja, itu ada kata-kata yang sangat menarik sekali. Sine sipang sine danang, sine pambatamaruhang, sine kamasa kodasa, ime panca sine sine. Keterampilan didapat secara bertahap, kekayaan diperoleh secara bertahap, mendaki gunung juga dilakukan secara bertahap, menaklukkan nafsu dan kemarahan juga dilakukan secara bertahap. 5 hal ini dilakukan secara bertahap. Belajar juga secara bertahap. Tidak mungkin sekaligus. Sesuatu yang sekadang itu sepele itu menjadi dasar fondasi yang kuat. Kan tidak mungkin kalau kalian habis lahir kemudian langsung kuliah. Pastikan melalui proses dulu. Dari PAUD, dari TK, SD, SMP, kemudian SMA, baru kuliah. Dan ilmu-ilmu yang dulu pernah dipelajari meskipun itu dianggap sepele, itu sangat berguna sekali sebagai fondasi. Sama di sini apa yang kalian pelajari di kampus, itu juga akan berguna sekali. Dari belajar entah itu pengetahuan, keterampilan dalam hal berbicara, menghadapi masalah, dan lain sebagainya itu menjadi dasar fondasi untuk kalian ketika nanti berhadapan dengan dunia luar, dunia kerja. Jadi harus bertahap, hargai setiap prosesnya. Kemudian yang kedua, kenapa seseorang itu bisa sebab kehilangan motivasi dan kehilangan kepercayaan diri? Merasa diremehkan, kurang dihargai. Kadang-kadang kan ada saja tindakan kita, usaha kita yang tidak dihargai oleh orang lain. Tapi kan kadang-kadang ada orang yang mengatakan, jangan salahkan kopi yang mendingin karena ia pernah hangat tapi diabaikan. Jangan pula salahkan orang yang tidak peduli lagi, tidak mau bekerja lagi karena ia pernah bekerja tapi tidak dihargai. Nah, orang yang selalu berpikir demikian kadang-kadang tidak bisa menerima kenyataan ketika diremehkan. Sehingga menjadi orang dalam kategori barisan sakit hati. Begitu kerjaannya, kemudian dikatakan oleh dosen, ini kerjaan apa ini? Ya harus diperbaiki. Kalau ada orang yang memberikan nasihat, menunjukkan kekurangan kita, ya harus kita perbaiki. Justru kita harus berterima kasih kepada mereka. Karena dengan mereka kita bisa menjadi berinovasi, menjadi mengembangkan diri lagi. Justru orang itu butuh masalah supaya menjadi terasa. Kalau tidak punya masalah menjadi tidak terasa. Kadang-kadang omongan orang lain itu juga seperti amplas yang membuat kita akan semakin menjadi berkilau. Sementara orang-orang yang menghina kita, meremehkan kita itu seperti amplas yang pada akhirnya menjadi tidak berguna, menjadi tipis dengan dirinya sendiri. Maka dengan seperti ini kita harusnya bisa dengan bijak menyikapinya. Kita tidak bisa menyenangkan semua orang karena mereka yang baik pasti akan memuji kebaikan kita. Maka pujian dan celaan ini akan datang silih berganti. Jadi jangan selalu mengharapkan pujian dan tidak mau celaan. Ketika dipuji ya jangan terbang, ketika dicela jangan tumbang. Nah, ada saya Dhammapada yang sangat menarik sekali. Purana metanga tula, metanga jatamamiwa. Nindanti tunhimasinang, nindanti bahubaninang. Nitabani nampi nitanti, natiloke anindito. Oh atulah, hal ini telah ada sejak dahulu dan bukan saja ada sekarang, di mana mereka mencela orang yang duduk diam, mereka mencela orang yang banyak bicara, mereka juga mencela yang sedikit bicara. Tidak seorang pun yang tidak dicela di dunia ini. Artinya, selalu ada saja orang yang pasti akan mengkritiki kita. Tapi jadikan kritik itu menjadi bahan evaluasi, menjadi lebih baik. Kalau itu adalah kritik yang membangun, maka kita bangun supaya menjadi lebih baik. Owadeya nusaseya asabacani waraye. Satang hisopio hoti asatang hoti apio. Biarlah ia memberi nasihat, petunjuk, dan melarang apa yang tidak baik. Orang bijaksana akan dicintai oleh orang yang baik dan dijauhi oleh orang yang jahat. Maka kita harus bisa menyaring apa yang orang lain sampaikan. Kadang-kadang kita juga butuh ilmu. Ilmu dalam arti ilmu mendengarkan. Tidak semua omongan orang itu harus kita dengar semuanya. Tapi kita juga harus memilah-milah. Apabila itu baik, ya kita terima. Kalau tidak baik, ya kita berikan saja. Supaya kita tidak menjadi menderita oleh omongan mereka. Jadi kalau
mulai kehilangan motivasi karena merasa diremehkan, kalian perlu menerapkan ini. Ada syair yang sangat menarik sekali dalam Dhammapada. Nidinang wa pawatarang yang pase wajadasinang nigahiya wading medawing tadisang panditang baje tadisang bajjamanasa seyoho tina papiyo. Seandainya seseorang bertemu orang bijaksana yang mau menunjukkan dan memberitahukan kesalahan-kesalahannya, seperti orang menunjukkan harta karun, hendaklah ia bergaul dengan orang bijaksana itu. Sungguh baik dan tidak tercela bergaul dengan orang-orang yang bijaksana. Seperti kalian di sini, misalnya sekolah di STABN Sriwijaya, memiliki para dosen yang luar biasa, orang-orang yang bijaksana, serta terampil, cerdas, dan berpengetahuan. Apabila nanti kalian dinasihati atau diarahkan ini dan itu, jangan lakukan ini, lakukanlah itu, kalian harus bersyukur. Karena merekalah yang akan membimbing kalian menjadi lebih baik. Maka kalau misalnya dinasihati, oh ini salah, kita seharusnya bersyukur karena ada orang yang dengan penuh kasih sayang menunjukkan kesalahan kita sehingga kita bisa berubah menjadi lebih baik. Para dosen itu kadang-kadang memang kelihatan galak. Tapi galaknya para dosen itu bukan galak karena kebencian, tapi karena kasih sayang. Jadi kalau ada dosen yang mengatakan, jangan lakukan ini. Misalnya ada yang melakukan kesalahan kemudian dikasih hukuman oleh dosen. Jangan berpikir itu sebagai hukuman karena kebencian. Tapi hukuman demi kasih sayang supaya kalian menjadi lebih baik. Misalnya kalian mengerjakan skripsi. Ada dosen, ada pembimbing skripsi yang mungkin tidak mudah diajak kompromi. Sedikit saja, hanya kesalahan titik saja, itu dikoreksi. Saya dulu juga pernah punya dosen seperti itu waktu masih di Sri Lanka. Satu titik kurang saja, luar biasanya sampai diperhatikan. Tapi kan itu ternyata menjadi lebih teliti kita, supaya menjadi lebih teliti. Nah, sebab ketiga, seseorang itu terlalu membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Kadang-kadang kita itu suka membandingkan diri kita dengan orang lain, dengan yang lain. Apalagi kadang-kadang sebagai mahasiswa juga membandingkan dengan para mahasiswa yang lainnya atau dengan orang-orang yang di luar sana. Nah, orang yang tidak mengetahui, tidak bisa dengan bijak menyikapi hal ini, yang terjadi orang tersebut bisa kehilangan motivasi dan percaya diri. Kita harus ingat bahwa setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jangan mengeluhkan kekurangan hingga lupa bagaimana menghargai potensi diri sendiri. Kita itu berharga dengan ciri khas kita masing-masing. Tidak ada orang yang pandai, pintar, yang ada adalah orang yang mengetahui lebih dulu. Makanya jangan bandingkan dengan yang lainnya. Kadang-kadang orang lain tuh lebih unggul dalam satu hal, tapi belum tentu unggul dalam hal yang lain. Kita juga mungkin punya kekurangan dalam satu hal, tapi kita juga punya keunggulan dalam hal yang lain. Maka jangan selalu merendahkan diri, kemudian menganggap diri ini tidak berharga. Kalian semua sangat berharga dengan potensi yang kalian semua miliki. Kita semua adalah orang yang berharga dengan potensi kita sendiri. Maka jangan membandingkan orang lain. Kadang-kadang juga kita membandingkannya bukan dalam segi itu juga. Kadang-kadang ketika dikasih tugas, wah dia saja santai-santai begitu, masa saya sendiri harus melakukan? Saya, oh dosennya saja kayak gitu, masa mahasiswa disuruh rajin, dosen saja datangnya terlambat terus. Dosennya saja begini begitu. Para mahasiswa yang lain begini begitu. Ingatlah nasihat ini. Na pare sang wilomani, na pare sang kata-katang, attano wa awekeya katani akatani ca. Janganlah memperhatikan kesalahan dan hal-hal yang telah atau belum pernah dikerjakan oleh orang lain. Tetapi perhatikanlah apa yang telah dikerjakan dan apa yang belum dikerjakan oleh diri sendiri. Jadi kita lebih fokus ke diri kita sendiri. Kalaupun ada teman-teman kita yang mungkin malas-malesan, tidak mau semangat dalam belajar, biarlah itu urusan mereka. Yang penting kita belajar. Karena belajar menjadi kebutuhan kita supaya kita menjadi lebih baik. Oh dosennya saja malas-malesan, ya nggak apa-apa. Yang penting kita belajar supaya kita mendapat manfaatnya.
Karena nanti manfaatnya yang dapat ya kita, bukan dosennya. Begitu. Nah, kemudian cara meningkatkan motivasi bagaimana? Supaya kita menjadi punya motivasi, tidak mudah mengeluh, tetap bersemangat. Yang pertama, supaya kita bisa meningkatkan motivasi dan percaya diri adalah tentukan tujuan hidup. Kita semua harus punya tujuan hidup. Ibarat seseorang itu kalau bepergian nih. Kalau kalian mau pergi kemana, misalnya ke suatu tempat, kalian harus tahu dulu tujuannya kemana. Supaya kalian bisa berjalan ke arah tujuan tersebut. Coba kalau tidak punya tujuan, bagaimana jalan kalian? Ya mungkin bisa mampir sini, mampir sana, mampir sini, mampir sana. Dan akhirnya tidak bisa sampai. Maka harus punya tujuan. Tujuan hidup adalah hidup yang bertujuan. Nah, hidup kita adalah supaya kita punya tujuan. Tujuan dibuat agar seseorang terdorong untuk melakukan sesuatu. Coba kalau kita punya tujuan. Oh, saat ini sedang kuliah. Tujuan saya belajar, menambah keterampilan, menambah pengetahuan supaya nanti bisa kerja. Kerja bisa dapat penghasilan yang maksimal, punya karir yang bagus. Maka harus punya tujuan. Oh, kuliah, rata-rata 4 tahun. Kalau bisa 4 tahun selesai. Jangan sampai 5 atau 6 tahun. Harus punya tujuan, harus punya target. Nah, setelah punya target itu harus kita ini. Utite napamajeya, damang secaritang care, dhamma cari sugang setiasming loke paramca. Bangun jangan lengah, tempuhlah kehidupan benar. Barang siapa menempuh kehidupan benar, maka ia akan hidup bahagia di dunia ini maupun selanjutnya. Artinya Sang Buddha mengingatkan kepada kita, utite napamajeya, bangun dan jangan lengah. Ya, meskipun nanti dalam kegiatan belajar sebagai mahasiswa banyak sekali godaannya. Apalagi di PhD ini saya melihat banyak sekali kalau kita berbicara godaan. Begitu keluar saja ada mall, ada restoran, ada tempat hiburan. Coba kalau orang tersebut tidak punya keyakinan, tidak bisa berpegang pada tujuan. Sudah berhenti di tengah jalan. Bisa berhenti karena tidak punya motivasi untuk belajar, bisa berhenti karena faktor-faktor yang lain. Nah, kalau zaman dulu banyak sekali bisa berhenti kuliah itu karena apa? LKMD, lamar kari mateng bise. Begitu. Banyak ya begitu. Tapi untungnya di sini tidak ada. Saya rasa semua orang punya tujuan. Nah, ada pernyataan yang sangat menarik sekali dalam Lokaniti. Ini bukan di Dhammapada, tapi di kitab Pali, literatur Pali yang namanya Lokaniti. Byata putra kimalaso, abyato baraharako, byatako pujido loke, byata putra dine dine. Nah, belajarlah, kenapa malas? Orang yang tidak terpelajar biasanya menjadi budak. Orang yang terpelajar menjadi terhormat di dunia ini. Maka, belajarlah setiap hari. Nah, ada nasihat yang sangat penting sekali. Kita harus belajar, jangan malas. Karena kalau kita malas, biasanya nanti kita juga akan menjadi susah. Belajar itu tidak mudah, tetapi kalau tidak belajar, hidup semakin susah. Kuliah itu tidak mudah, banyak sekali tugas-tugas yang diberikan oleh dosen. Banyak sekali tugas-tugasnya. Tapi kalau kalian tidak kuliah, nanti kalian mau jadi apa? Maka kuliah itu sangat penting sekali. Belajar itu juga perlu, supaya kita punya wawasan, punya pengetahuan. Karena pengetahuan dan wawasan dan keterampilan kita itu nanti akan menjadi selain cara hidup kita, bisa juga menjadi sumber penghasilan kita. Makanya harus belajar. Nah, yang kedua, kita harus mengetahui bahayanya. Kita harus mengetahui sisi bahaya dari yang lain. Kalau misalnya dalam konteksnya kita mau malas-malasan, kita harus tahu bahaya dari kemalasan. Kita mau santai-santai, kita harus tahu bahaya dari santai-santai itu. Mengetahui bahaya atau kerugian di akhirnya dapat membuat seseorang menjadi tergerak, menjadi termotivasi untuk melakukan. Oh, misalnya dikasih tugas oleh dosen. Kalau pikirannya malas tidak mau mengerjakan, ingat bahayanya. Oh, bahayanya nanti nggak dapat nilai bagus, tidak jadi lulus. Kalau tidak lulus, tidak dapat pekerjaan yang bagus. Nah, maka harus tahu sisi bahayanya di sini. Ada syair yang sangat menarik sekali. Acaritwa brahmacariyang aladda yobane danang. Jina koncaw jayati kinamace wa pahalale. Mereka yang tidak menjalankan kehidupan suci atau tidak mengumpulkan bekal kekayaan selagi masih muda akan merana seperti bangun tua yang berdiam di kolam yang tidak ada ikannya. Nah, syair ini disampaikan dengan latar belakang yang sangat menarik sekali. Pada waktu itu dikisahkan ada anak dari keluarga kaya raya, punya banyak
materi. Tetapi karena orang tuanya memanjakan, ya udahlah punya banyak materi, nggak usah belajar. Akhirnya mereka malas-malasan. Dan akhirnya apa? Mereka ketika dewasa tidak punya bekal pengetahuan, tidak punya keterampilan, harta kekayaannya habis. Makanya Sang Buddha kemudian menjelaskan syair ini. Mereka yang tidak menjalankan kehidupan suci atau tidak mengumpulkan bekal kekayaan selagi masih muda akan merana seperti bangun tua. Artinya kalau kalian tidak semangat dalam belajar, ujung-ujungnya adalah penyesalan. Yang namanya penyesalan itu pasti di akhir, bukan di awal. Kalau di awal namanya pendaftaran. Makanya kita harus mengetahui bahaya ini. Nah, bagaimana supaya kita bisa mengetahui bahaya? Apa yang harus kita lakukan dan mana yang harus kita hindari? Kita harus mengetahui apa yang baik dan apa yang tidak baik. Apa yang kondusif dan apa yang tidak kondusif. Ada pernyataan dalam Dhammapada, natang kamang katang sadu yang katwa anutapati yasa asamukoro dang wipakang pati sewadi. Bila mana suatu perbuatan setelah selesai dilakukan membuat seseorang menyesal, maka perbuatan itu tidaklah baik. Orang itu akan menerima akibat perbuatannya dengan ratap tangis dan wajah yang berlinang air mata. Jadi harus kita ketahui bahwa apa yang harus kita lakukan dan mana yang kita hindari. Supaya kita tidak menjadi menyesal pada akhirnya. Tetap belajar, tetap termotivasi, dan juga harus punya percaya diri. Ada juga syair yang sangat menarik. Wari jowa bayang magang apa satu mahadano. Wisang jiwitu kamowa papani bariwadri. Bagikan seorang saudagar yang dengan sedikit pengawal membawa banyak harta, menghindari jalan yang berbahaya. Demikian pula orang yang mencintai hidup hendaknya menghindari racun dan hal-hal yang jahat. Setelah kita mengetahui fakta kehidupan yang sebegitu keras, kita juga harusnya seperti seorang pedagang, supaya bisa menjauhi hal-hal yang berbahaya. Sebagai mahasiswa misalnya, ada teman yang mengajak santai-santai, malas-malasan, atau mungkin terlena dalam keburukan-keburukan yang lain. Kalau kita tahu bahaya itu, kita tidak akan ikut-ikutan. Tidak akan ikut-ikutan dan kemudian bisa menjaga diri, kemudian bisa mengembangkan potensi yang ada, bisa menjadi lebih baik. Maka harus diketahui bahayanya sebelum kita melakukan sesuatu. Papoti paseti badrang yawa papang napaceti. Yada capaceti papang atapapo papani paseti. Pembuat kejahatan hanya melihat hal yang baik selama buah perbuatan jahatnya belum masak. Tapi bila mana hasil perbuatannya itu telah masak, ia akan melihat akibat-akibatnya yang buruk. Ya, dalam konteks kebaikan dan kejahatan, penjelasannya demikian. Tapi kalau dalam konteksnya sebagai mahasiswa, kadang-kadang melihat temannya malas, kita ikut-ikutan malas. Kadang-kadang iri dengan temannya. Oh, dia saja malas-malasan nilainya bagus. Dia saja malas-malasan tidak ditegur dosen. Akan banyak alasan untuk membenarkan mereka. Tapi ingat, kemalasan pasti akan membuahkan hasil yang tidak baik. Apa yang kita lakukan saat ini merupakan investasi di masa depan. Kalau saat ini sebagai mahasiswa malas-malasan, tidak mau mengembangkan potensi, tidak mau belajar, tidak mau mengasah keterampilan, ujung-ujungnya nanti ketika sudah bekerja juga menjadi serba salah, menjadi tidak baik. Sedikit-sedikit nanti ditegur oleh bos. Kejamnya dosen itu masih lebih baik daripada kejamnya bos-bos yang di luar. Kalau dosen tidak mengumpulkan, nanti masih bisa dikasih kasih waktu. Kalau misalnya ujian nilainya tidak baik, gagal, bisa ada remedi. Tapi kalau sudah bekerja tidak baik, bisa dipecat langsung. Bisa langsung dipecat. Maka kita harus mengetahui bahayanya. Jangan melihat orang lain, oh dia malas-malasan enak saja. Ya udah saya malas-malasan aja. Saya dulu juga berpikir demikian ketika masih sekolah. Saya melihat banyak teman-teman saya enak-enak saja, santai-santai saja. Tapi begitu sekarang saya baru menyadari bahwa santai-santainya mereka itu adalah awal dari kesengsaraan mereka. Memang harus belajar. Seperti saya di Sri Lanka, perjuangannya juga luar biasa sekali. Saya setiap hari harus naik kereta api, naik bus, busnya sampai 3 kali. Itu perjalanan 2 jam. Kalau saya sudah nggak tahu tujuan, pasti juga saya akan melihat,
Oh, ngapain saya susah-susah seperti ini? Untuk apa? Tapi kan sekarang menjadi lebih enak karena punya banyak pengetahuan. Misalnya diundang seperti ini saya bisa menjelaskan. Coba kalau saya tidak punya pengetahuan, saya juga pasti akan menjadi insecure, menjadi minder. Oh, sebagai samanera, sebagai biku, tidak mampu menjelaskan, menjadi insecure. Sama kalian sebagai mahasiswa, kalau kalian tidak punya pengetahuan, nanti ketika ditanya di masyarakat, bisa juga menjadi insecure, menjadi minder. Maka kalian harus punya kemampuan, harus meningkatkan keterampilan dan juga pengetahuan saat ini juga. Kemudian yang ketiga adalah mengerahkan usaha. Mengerahkan usaha. Supaya kita punya motivasi semakin meningkat dan percaya diri juga semakin meningkat, kita harus punya usaha, mengerahkan usaha. Memang semua orang berhak memiliki mimpi, memiliki tujuan. Dan bermimpi itu gratis, tidak perlu bayar. Tetapi untuk mewujudkannya itu perlu usaha dan pengorbanan. Butuh perjuangan, butuh pengorbanan baik itu waktu, tenaga, materi. Seperti kalian kuliah ini. Ya, kalian kuliah ini bisa juga bayar yang tidak mudah. Kemudian waktunya juga harus terbuang untuk kegiatan, harus digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Misalnya 4 tahun harus belajar. Tidaklah mudah. Tetapi mimpi kalian nanti bisa direalisasi dengan adanya usaha seperti itu. Maka jangan hanya mengalir begitu saja, tetapi berjuanglah. Kan kadang-kadang ada orang yang beranggapan hidup mengalir seperti air yang mengalir. Tapi yang namanya air mengalir itu dari atas ke bawah. Kalau kita hidup hanya mengalir saja, maka dari kualitas yang tadinya baik menjadi semakin buruk. Maka kita harus berjuang. Harus berjuang supaya memiliki potensi, memiliki kualitas, memiliki harga, memiliki percaya diri, karena kita punya kemampuan, kita kompeten. Maka Sang Buddha menasihati kita, abitare takayane papacitang niwaraye, dandanhi karoto punyang papasming ramati mano. Bergagaslah berbuat kebajikan dan kendalikan pikiranmu dari kejahatan. Barang siapa lamban berbuat bajik, maka pikirannya akan senang dalam kejahatan. Kalau kita lamban dalam usaha yang baik, maka kita akan terlena dalam keburukan-keburukan. Kalau kita lamban untuk meningkatkan semangat kita dalam belajar, dalam mengasah keterampilan, kita akan terlena dalam kemalasan, dalam keburukan yang pada akhirnya menjadi sumber kesusahan hidup kita. Maka kita harus mengarahkan usaha. Meskipun harus berjuang, meskipun harus mengorbankan waktu dan tenaga, tidaklah masalah. Itu adalah demi kalian, demi kebaikan kalian di masa yang akan datang. Setelah lulus, kalian bisa menjadi guru, bisa menjadi pekerja, dan honornya, gajinya juga bukan biasa-biasa. Maka nggak apa-apa sekarang harus belajar. Belajar memang tidak mudah, tapi lebih susah kalau tidak belajar nantinya. Nah, ada kata-kata yang menarik juga. Alasasa kuto sipang ngasipasa kuto danang, adanasa kuto mitang ngamitasa kuto sukang, asukasa kuto punyang ngapunyasa kuto warang. Dari mana keterampilan bagi orang yang malas? Dari mana kekayaan bagi orang yang tak berketerampilan? Dari mana teman bagi orang yang tidak memiliki kekayaan? Dari mana kebahagiaan bagi orang yang tidak punya teman? Dari mana kebajikan bagi orang yang tidak bahagia? Dari mana pencapaian tertinggi bagi orang yang tidak punya kebajikan? Semua masalah-masalah ini diawali dari kemalasan. Maka supaya tidak malas, kita harus punya semangat. Kalau kita sudah punya semangat, kita bisa berusaha, nanti bisa memiliki keterampilan. Kalau punya keterampilan, nanti bisa mengumpulkan kekayaan. Kalau punya kekayaan, teman-teman juga bisa banyak. Pendamping hidup juga bisa lebih baik. Begitu. Kemudian kalau punya kekayaan, kebahagiaan juga bertambah. Punya banyak teman. Kalau punya banyak teman, punya kebahagiaan, punya kekayaan, bisa berbuat kebajikan. Kalau punya kebajikan, kita bisa dengan mudah mencapai tujuan yang tertinggi. Penting nih. Nah, kemudian yang keempat, meningkatkan motivasi dan percaya diri. Yang keempat adalah sukai perbuatan itu. Belajar itu tidak mudah, tapi kalau kalian suka, maka itu akan terasa menjadi mudah saja. Membaca buku itu kadang-kadang membuat sebagian orang itu tidak mudah. Tapi bagi orang yang suka,
Setiap hari akan selalu membaca. Dulu ada sebuah kisah dari umat, dia punya anak itu sangat rajin sekali membaca. Sampai-sampai di meja makan itu, apa saja dibaca. Koran pembungkus nasi, itu juga dibaca. Semuanya dibaca. Itu sangat penting sekali. Maka kita harus menyukai perbuatan dan pekerjaan. Kalau kita suka belajar, kita suka bekerja, maka kita akan melakukan itu dengan ikhlas, dengan sepenuh hati. Kan kata-kata ada pepatah. Lakukanlah sesuatu dengan sepenuh hati, supaya tidak menjadi setengah jadi. Kalau sesuatu itu dilakukan dengan sepenuh hati, maka hasilnya juga akan sepenuh jadi. Kalau dilakukan dengan setengah hati, maka hasilnya juga menjadi setengah jadi. Maka kita harus punya kesukaan, menyukai itu. Termasuk dalam kebajikan juga kita harus punya kesukaan dan kemudian dilakukan secara berulang-ulang. Makanya Sang Buddha mengatakan, punyance puriso kaira tinang punang tamhi candang kairata, suko punya saucayo. Apabila seseorang berbuat bajik, hendaklah dia mengulangi perbuatannya itu dan bersuka cita dengan perbuatannya itu. Sungguh membahagiakan akibat dari memupuk perbuatan bajik. Ada kata yang sangat menarik segini. Punyance puriso kaira tena punang tamhi candang kairata. Ada dua kata ini sangat menarik. Kaira tena punang tamhi candang kairata. Lakukan lagi dan miliki kesukaan dalam melakukan itu. Belajar itu tidak hanya sekali, tapi berkali-kali. Supaya menjadi terasa, menjadi kebiasaan. Nasib kita, masa depan kita ditentukan dari kebiasaan kita. Kebiasaan kita akan melahirkan karakter kita. Karakter kita akan melahirkan watak atau masa depan kita. Maka jangan salahkan orang lain apabila kalian memiliki masa depan yang tidak baik. Karena itu terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan kalian sendiri. Maka supaya kita bisa mengubah masa depan kita, mengubah nasib kita, ya kita harus mengubahnya dari kebiasaan-kebiasaan. Kebiasaan itu adalah sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang. Termasuk kalau kita ingin menjadi orang yang berhasil, orang yang berpengetahuan, orang yang berketerampilan, kita harus membiasakan diri dalam menambah pengetahuan, menambah wawasan, menambah keterampilan. Harus dilakukan secara berulang-ulang dan juga ada kesukaan di dalamnya. Nah, kemudian yang kelima, supaya kita memiliki motivasi dan juga percaya diri, milikilah teman-teman yang baik. Teman yang baik itu bisa menjadi motivator kita ketika kita lengah, ketika kita mungkin lamban. Kalau teman-teman yang buruk kadang-kadang kita mau berbuat kebaikan saja, wah sok baik lu, sok baik, mau belajar, oh sok pandai, sok pintar. Tapi kalau teman yang baik pasti akan diajak untuk belajar, untuk diajak berbuat kebajikan. Maka teman ini menjadi masa depan kita juga. Teman menjadi salah satu tempat untuk membentuk karakter kita. Seperti apa kita bisa dilihat dari kepada siapa kita bergaul. Karena teman-teman kita itu adalah ciri dari kepribadian kita. Orang berkumpul dengan sesama jenisnya. Jenis dalam arti adalah kesukaan dan lain sebagainya. Maka salah satunya nasihat yang disampaikan Sang Buddha adalah nabaje papa kemite nabaje purisadame. Bajeta mite kalyane bajeta purisutame. Jangan bergaul dengan orang jahat, jangan bergaul dengan orang yang berbudi rendah, tetapi bergaulah dengan sahabat yang baik, bergaulah dengan orang yang berbudi luhur. Nah, sebagai penutup, satu syair lagi, ada dua syair lagi, sangat menarik sekali. Jawa jiwam pice balo panditang pairupasati naso dhammang wijanati dabi suparasang yata. Orang bodoh, walaupun selama hidupnya bergaul dengan orang yang bijaksana, tetap tidak akan mengerti dhamma, bagaikan sendok yang tidak dapat merasakan sayur. Kalian jangan menjadi seperti ini. Sudah lama sekolah di STABN Sriwijaya, tapi tidak mendapatkan pengetahuan. Kalau kalian lama sekolah di situ, tapi tidak punya keterampilan, tidak punya pengetahuan, masih minder terus, maka kalian seperti sendok yang tidak dapat merasakan sayur. Padahal para dosennya sudah bagus-bagus. Para mahasiswa yang lain juga pada cerdas, pada kreatif, pada semangat. Kalau kalian tidak memiliki ini, kalian seperti sendok yang tidak dapat merasakan sayur.
Muhutama picewinyu panditang bayrupasati, kipang dhammang wijanati, jiwa suparasang yata. Walaupun hanya sesaat saja, orang pandai bergaul dengan orang bijaksana, namun segera ia dapat mengerti dhamma bagaikan lidah yang dapat merasakan sayur. Nah, dalam konteksnya di sini sebagai mahasiswa, sekalipun kalian baru, masih mahasiswa baru, misalnya mahasiswa masih semester awal, semester 1, tapi kalau kalian belajar dengan sungguh-sungguh kemudian bisa mendapatkan manfaatnya, kalian sudah seperti lidah yang dapat merasakan sayur. Berbeda dengan yang tadi, kalau yang awal sudah semester akhir tapi tidak bisa mengertinya, tidak bisa memahaminya, maka sama seperti sendok yang tidak bisa merasakan sayur. Tapi walaupun seseorang itu masih baru sebagai mahasiswa baru, tapi kalau dia punya pengetahuan, mau ada kemauan untuk belajar, dia bisa seperti lidah yang dapat merasakan sayur. Jadi kita semua harus punya motivasi, harus percaya diri, dan motivasi dan percaya diri ini harus dikembangkan, harus kita latih supaya kita tidak merasa insecure, tidak merasa cemas, tidak merasa minder, supaya kita tahu bahwa diri kita itu berharga loh. Jadi jangan meremehkan atau merendahkan kita. Diri kita itu berharga dengan versi kita. Dan kita punya harga, punya kualitas yang perlu dikembangkan supaya menjadi semakin berharga. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.